Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana BNI berhasil menjadi pemain utama dalam penyediaan likuiditas valuta asing bagi bank di Indonesia? Dalam lanskap perbankan yang semakin kompetitif, langkah ini bisa menjadi game changer, tidak hanya bagi BNI tapi juga bagi bank lain yang membutuhkan likuiditas falas. Yuk, kita kupas tuntas dalam video ini. Baru-baru ini, Bank Negara Indonesia atau BNI secara resmi ditunjuk sebagai penyedia likuiditas utama untuk valuta asing bagi bank devisa dan bank pembangunan daerah. Langkah ini merupakan terobosan penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia, khususnya di tengah fluktuasi pasar global. Dengan peran barunya, BNI diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, sekaligus menjadi solusi bagi bank yang memerlukan likuiditas falas dengan cepat dan efisien. Selain menjadi penyedia likuiditas utama, BNI juga meluncurkan sebuah inovasi baru bernama BNI FXGO. Platform ini dirancang khusus untuk mempermudah transaksi valuta asing antar bank, termasuk bank pembangunan daerah. Dengan adanya BNI FXGO, transaksi falas kini dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan transparan. Kemitraan BNI dengan Bloomberg dalam pengembangan platform ini menjadi fondasi kuat, mengingat reputasi Bloomberg sebagai salah satu penyedia data keuangan terkemuka di dunia. Kolaborasi ini memungkinkan BNI untuk menawarkan solusi yang lebih canggih dan terintegrasi bagi para kliennya. Melalui BNI FXGO, bank di Indonesia, terutama BPD, dapat dengan mudah mengakses likuiditas falas yang mereka butuhkan. Platform ini menawarkan akses real-time terhadap harga pasar falas global, sehingga para bank dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan efisien. Dengan antarmuka yang user-friendly dan dukungan teknologi canggih dari Bloomberg, BNI FXGO mampu meningkatkan efisiensi operasional antar bank dalam melakukan transaksi falas. Ini merupakan langkah besar yang tidak hanya memperkuat posisi BNI sebagai pemain utama di sektor falas, tetapi juga mendukung stabilitas keuangan Indonesia di pasar internasional. Peluncuran platform BNI FXGO berlangsung di Hotel Pullman, Tamrin, Jakarta, sebuah acara yang menarik perhatian banyak pelaku industri keuangan. Dalam kesempatan tersebut, BNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pasar keuangan valuta asing di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari bank-bank devisa, bank pembangunan daerah, serta para pemangku kepentingan dari sektor perbankan nasional. Dengan diluncurkannya FXGO, BNI berharap dapat memberikan solusi praktis dan inovatif bagi bank di Indonesia yang memerlukan likuiditas falas untuk mendukung operasional mereka. Peluncuran ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata dari langkah strategis BNI dalam meningkatkan akses pasar falas untuk BPD. Bank pembangunan daerah, yang selama ini memiliki tantangan dalam hal akses ke likuiditas falas, kini dapat lebih mudah terhubung dengan pasar global melalui platform ini. Dalam acara tersebut, perwakilan BNI menyampaikan bahwa BNI FXGO adalah bagian dari visi BNI untuk menciptakan ekosistem transaksi falas yang lebih modern, efisien, dan aman. Dengan adanya FXGO, BPD akan lebih siap bersaing di pasar internasional, sekaligus memperkuat fondasi sektor keuangan daerah. BNI juga menegaskan bahwa FXGO bukan hanya akan mendukung bank besar, tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi BPD yang sedang berkembang. Dengan platform ini, BPD dapat lebih mudah mengakses harga falas terkini, mengoptimalkan likuiditas mereka, serta melakukan transaksi lintas batas dengan lebih percaya diri. Peluncuran ini mencerminkan visi besar BNI dalam membangun infrastruktur keuangan digital yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga mampu bersaing di kancah global. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia, BNI terus berinovasi dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan melalui teknologi digital. Peluncuran BNI FXGO adalah salah satu contoh nyata bagaimana BNI menggunakan teknologi untuk mempermudah transaksi falas. Platform ini dirancang tidak hanya untuk menyediakan akses cepat dan aman ke pasar falas global, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan dengan transparansi dan akurasi tinggi. Dengan demikian, bank-bank di seluruh Indonesia
termasuk Bank Pembangunan Daerah dan bank devisa lainnya, dapat melakukan transaksi falas dengan lebih efisien. Melalui BNI FXGO, BNI menawarkan layanan lengkap untuk memenuhi semua kebutuhan transaksi valuta asing. Bank tidak hanya dapat mengakses likuiditas falas, tetapi juga melakukan berbagai jenis transaksi, mulai dari spot trading hingga forward contracts, serta hedging untuk mengelola risiko mata uang. Dengan fitur-fitur canggih dan user-friendly, platform ini memungkinkan bank untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat, memonitor pergerakan pasar secara real-time, serta mengoptimalkan strategi perdagangan mereka. BNI memahami bahwa dalam dunia perbankan yang semakin digital, kecepatan dan keamanan adalah dua hal yang sangat penting. Oleh karena itu, BNI FXGO dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini. Tidak hanya menawarkan fleksibilitas dalam transaksi falas, tetapi juga didukung oleh infrastruktur digital yang kuat dan aman. Dengan solusi ini, BPD dan bank devisa lainnya dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka, sementara BNI terus memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengakses pasar falas global secara lebih mudah dan efisien. BNI FXGO dirancang dengan tujuan yang lebih besar, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia melalui Bank Pembangunan Daerah, BPD. Salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah melalui aktivitas treasury dan transaksi internasional yang efisien. Dengan BPD yang berperan penting dalam perekonomian daerah, BNI FXGO diharapkan dapat menjadi sarana bagi bank-bank daerah ini untuk terlibat lebih aktif dalam perdagangan internasional, mengelola likuiditas mereka dengan lebih baik, serta berpartisipasi dalam pasar falas yang lebih luas. Platform ini menyediakan likuiditas yang cepat dan aman, yang sangat dibutuhkan oleh BPD dalam menghadapi tantangan pasar global yang dinamis. Selain itu, BNI FXGO menawarkan kuotasi harga yang kompetitif untuk berbagai pasangan mata uang, yang membantu BPD dan bank devisa lainnya mendapatkan nilai tukar terbaik dalam setiap transaksi mereka. Dengan harga yang transparan dan real-time, BPD dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan di wilayah mereka. Pada akhirnya, tujuan BNI adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, di mana BPD tidak hanya memainkan peran domestik, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam pasar internasional. Dengan akses mudah ke likuiditas falas dan harga yang kompetitif, BPD dapat mendukung kegiatan ekspor-impor di daerah mereka, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, dan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari komitmen BNI untuk mendukung pembangunan nasional melalui inovasi di sektor keuangan. Acara peluncuran BNI FXGO juga dihadiri oleh perwakilan dari 27 Bank Pembangunan Daerah, BPD, di seluruh Indonesia. BPD yang berstatus devisa seperti BPD Bali, BPD Jawa Tengah, dan Bank DKI turut hadir dan menunjukkan antusiasme mereka terhadap platform baru ini. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya peran BPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui transaksi falas yang lebih efisien dan terjangkau. Dalam acara tersebut, para perwakilan BPD menekankan bahwa kolaborasi ini adalah langkah maju yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pasar global. Melalui platform BNI FXGO, diharapkan BPD dapat melakukan transaksi falas secara lebih kompetitif dan dengan biaya yang lebih efisien. Kolaborasi ini bukan hanya menguntungkan BPD, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia secara keseluruhan. Dengan adopsi teknologi digital yang canggih, BPD kini memiliki akses yang lebih mudah ke likuiditas falas dan kuotasi harga yang kompetitif, memungkinkan mereka untuk bersaing dengan bank-bank besar dalam hal efisiensi transaksi internasional. Di era digitalisasi keuangan ini, efisiensi dan kecepatan dalam transaksi sangatlah penting. BNI FXGO hadir sebagai solusi yang memungkinkan BPD untuk melakukan transaksi falas dengan dukungan teknologi terbaik, memudahkan mereka dalam mengelola treasury, serta meningkatkan peran mereka dalam pasar keuangan nasional dan global. Dengan dukungan dari BNI dan teknologi Bloomberg, BPD kini dapat mengoptimalkan sumber daya mereka, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dan memperkuat posisi mereka dalam pasar keuangan yang semakin kompetitif. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Bank Niaga Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham.
Di sisi lain, tentu menarik untuk melihat bagaimana BNI, dengan segala inovasinya, mampu mendapatkan kepercayaan yang kuat dari para pemegang saham. Pada Agustus 2024, kepemilikan saham BNI terdistribusi secara unik, mencerminkan peran strategis yang dimainkan oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia masih menjadi pemegang saham terbesar, dengan kendali sebesar 60% dari total saham. Ini menunjukkan bagaimana BNI tidak hanya berperan sebagai bank komersial, tetapi juga sebagai pilar penting dalam stabilitas keuangan negara. Peran pemerintah di sini memastikan bahwa BNI terus berada di garis depan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tapi, yang lebih menarik lagi adalah komposisi pemegang saham lainnya. Sebanyak 13,88% saham BNI dimiliki oleh investor lokal, sementara 26,12% sisanya berada di tangan investor asing. Ini memberikan gambaran bahwa BNI telah berhasil menarik perhatian investor global, berkat kinerja dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing ini terhadap perkembangan BNI di masa mendatang? Apa langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak ini? Inilah yang akan kita eksplorasi lebih lanjut, karena hubungan antara kepemilikan saham dan arah kebijakan bank menjadi sangat menarik untuk diulas lebih dalam. Yang semakin memperkuat posisi BNI sebagai salah satu bank terdepan di Indonesia adalah pertumbuhan aset yang luar biasa. Di semester pertama 2023, BNI sudah mencatatkan aset sebesar 1.025 triliun rupiah. Namun, pada semester pertama 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi 1.072 triliun rupiah. Bayangkan, dalam kurun waktu setahun, bank ini berhasil menambah lebih dari 47 triliun rupiah ke dalam portofolio asetnya. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan nyata dari kepercayaan yang diberikan nasabah serta kemampuannya untuk mengelola investasi dan kredit dengan cermat. Peningkatan ini menandakan bahwa BNI tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat. Tidak hanya aset, dana pihak ketiga yang dikelola BNI juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Di semester pertama 2023, dana pihak ketiga tercatat mencapai 765 triliun rupiah, dan setahun kemudian, jumlah ini bertambah menjadi 772 triliun rupiah. Meskipun kenaikannya tampak moderat, ini adalah bukti bahwa BNI terus mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk mengelola simpanan mereka. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apa strategi di balik pertumbuhan ini? Bagaimana BNI mampu terus menarik lebih banyak dana dan meningkatkan kepercayaan para nasabah di tengah situasi ekonomi yang tidak selalu stabil? Semua ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor kunci di balik pertumbuhan berkelanjutan yang patut kita dalami lebih lanjut. Namun, yang benar-benar menarik perhatian adalah pertumbuhan signifikan pada pinjaman bruto BNI. Pada semester pertama 2023, total pinjaman bruto tercatat sebesar 650 triliun rupiah, dan hanya dalam waktu setahun, jumlah tersebut melonjak menjadi 726 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mencerminkan semakin besarnya kepercayaan nasabah terhadap BNI dalam menyalurkan kredit, baik untuk kebutuhan bisnis, infrastruktur, maupun konsumsi. BNI terus mendukung pertumbuhan perekonomian melalui pembiayaan yang semakin luas. Namun, di balik angka yang mengesankan ini, muncul pertanyaan menarik. Bagaimana BNI menjaga kualitas aset kreditnya di tengah peningkatan tajam ini? Bagaimana strategi mereka dalam memitigasi risiko kredit? Di sisi lain, meskipun pinjaman bruto meningkat, net interest income atau pendapatan bunga bersih justru sedikit menurun. Pada semester pertama 2023, BNI mencatatkan net interest income sebesar 20,5 triliun rupiah. Namun pada periode yang sama di 2024, angka ini turun menjadi 19 triliun rupiah. Penurunan ini menimbulkan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penurunan pendapatan bunga ini? Apakah ini berkaitan dengan suku bunga yang lebih rendah, atau perubahan strategi dalam penyaluran kredit? Penurunan ini bisa menjadi indikator adanya perubahan dalam struktur pendapatan BNI, dan tentunya, ini membuka ruang untuk memahami lebih dalam bagaimana bank ini beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Menarik untuk dicatat bahwa pertumbuhan pinjaman BNI tidak hanya tercermin dalam angka absolut, tetapi juga dalam persentase pertumbuhan yang menunjukkan tren positif.
Loan Growth Consolidated BNI meloncat dari 4,9% di semester pertama 2023 menjadi 11,7% di semester pertama 2024. Ini bukan hanya sekadar kenaikan, melainkan sebuah lompatan signifikan yang menunjukkan optimisme dan kepercayaan pasar terhadap kemampuan BNI untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Peningkatan ini dapat dilihat sebagai sinyal bahwa BNI semakin solid dalam menyalurkan kredit kepada berbagai sektor. Namun hal ini juga mengundang pertanyaan, faktor apa yang mendorong lonjakan pertumbuhan ini? Apakah strategi pemasaran yang lebih agresif, atau mungkin produk-produk baru yang berhasil menarik perhatian nasabah? Sementara itu, Current Account Saving Account Ratio atau CASA Ratio Consolidated BNI juga mengalami peningkatan dari 69,6% di semester pertama 2023 menjadi 70,7% di semester pertama 2024. Angka ini menandakan bahwa proporsi dana murah, seperti tabungan dan giro, dalam total dana pihak ketiga yang dikelola BNI semakin meningkat. Dengan CASA ratio yang lebih tinggi, BNI dapat meminimalkan biaya pendanaan, sehingga meningkatkan profitabilitasnya. Namun, pertanyaan yang perlu kita gali lebih dalam adalah, apa strategi yang diterapkan BNI untuk meningkatkan CASA ratio ini? Apakah ada inisiatif baru dalam menarik nasabah untuk menabung di BNI? Semua ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dan strategis dalam meraih efisiensi biaya yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi bank ini. Namun, di balik prestasi yang mengesankan, ada satu indikator yang menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh BNI. Total Capital Adequacy Ratio atau CAR mengalami penurunan dari 21,6% di semester pertama 2023 menjadi 20,7% di semester pertama 2024. Penurunan ini bisa jadi mengindikasikan bahwa meskipun BNI berhasil memperluas portofolio pinjamannya, risiko yang dihadapi juga meningkat. Pertanyaan yang mencuat adalah, apa penyebab penurunan CAR ini? Apakah ada strategi tertentu yang dijalankan oleh BNI untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah tantangan regulasi dan risiko pasar yang lebih besar? Poin ini tentu menarik untuk diulik lebih lanjut, karena CAR adalah indikator penting dalam menilai stabilitas dan kesehatan finansial sebuah bank. Sementara itu, meski CAR menurun, ada kabar baik yang datang dari rasio non-performing loan net BNI yang tercatat sangat rendah, hanya 0,6% di semester pertama 2024. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun BNI melakukan ekspansi pinjaman yang agresif, mereka mampu menjaga kualitas aset kreditnya dengan baik. Ini adalah prestasi yang patut dicontoh, dan menimbulkan rasa ingin tahu, bagaimana BNI berhasil mempertahankan rasio NPL yang sangat rendah ini di tengah peningkatan pinjaman? Apakah mereka menerapkan metode penilaian kredit yang lebih ketat, atau memiliki strategi khusus dalam manajemen risiko? Dengan kualitas aset yang terjaga, bisa jadi BNI memposisikan dirinya untuk tetap tumbuh dengan stabil dalam jangka panjang. Tetapi tantangan dan strategi ke depan tetap menjadi fokus penting yang layak untuk diperhatikan. Sementara itu, satu indikator lagi yang menarik untuk dicermati adalah rasio non-performing loan atau NPL coverage, yang menunjukkan penurunan dari 308,8% di semester pertama 2023 menjadi 298,2% di semester pertama 2024. Meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi, penurunan ini menimbulkan pertanyaan, apa yang mendasari perubahan ini? Apakah BNI mengubah pendekatan dalam pengelolaan cadangan untuk non-performing loan? Atau mungkin ada perubahan dalam strategi kredit yang diterapkan? Penurunan non-performing loan coverage dapat mengisyaratkan bahwa bank ini lebih optimis terhadap kualitas portofolio kreditnya, tetapi juga bisa jadi menunjukkan adanya risiko yang lebih besar yang perlu diwaspadai. Ini adalah aspek penting yang memerlukan perhatian lebih dalam evaluasi strategi manajemen risiko BNI. Di sisi lain, loan-to-deposit ratio mengalami peningkatan yang signifikan, dari 85,2% di semester pertama 2023 menjadi 94% di semester pertama 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BNI semakin aktif dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari nasabah ke dalam bentuk pinjaman, menciptakan hubungan yang lebih erat antara simpanan dan kredit. Namun, pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah, bagaimana BNI memastikan bahwa pertumbuhan loan-to-deposit ratio ini tidak mengorbankan kualitas kredit? Apakah ada strategi khusus yang diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pinjaman dan risiko yang mungkin timbul dari tingginya loan-to-deposit ratio? Dengan loan-to-deposit ratio yang meningkat,
BNI mungkin menghadapi tantangan baru dalam mengelola likuiditas dan menjaga kepercayaan nasabah, membuat kita semakin penasaran tentang langkah-langkah yang akan diambil bank ini di masa depan. Menariknya, meskipun BNI mencatatkan penurunan kecil dalam operating income dari 30 triliun rupiah di semester pertama 2023 menjadi 29,9 triliun rupiah di semester pertama 2024, hal ini tidak menghentikan langkah positif mereka dalam mencetak laba. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan tantangan dalam pendapatan operasional, tetapi justru mengundang rasa ingin tahu tentang bagaimana BNI beradaptasi dengan situasi tersebut. Apakah mereka mengubah struktur biaya atau berinovasi dalam layanan untuk meningkatkan efisiensi? Dengan operating income yang sedikit menurun, apa strategi yang mereka jalankan untuk mempertahankan profitabilitas di tengah kompetisi yang semakin ketat di industri perbankan? Namun, di balik penurunan tersebut, net income BNI justru menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, meningkat dari 10,3 triliun rupiah di semester pertama 2023 menjadi 10,6 triliun rupiah di semester pertama 2024. Ini menunjukkan bahwa BNI mampu mengelola pengeluaran dan risiko dengan baik, meskipun ada tantangan dalam pendapatan operasional. Peningkatan ini mengundang rasa penasaran. Apa yang menjadi faktor kunci di balik peningkatan net income ini? Apakah ini hasil dari strategi efisiensi yang lebih baik? Atau mungkin adanya pengurangan biaya yang signifikan? Hal ini menandakan bahwa meskipun operating income mengalami sedikit penurunan, BNI tetap menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi pasar yang berubah. Pertanyaan-pertanyaan ini layak untuk dieksplorasi lebih dalam, karena mengungkap bagaimana BNI terus memposisikan dirinya dalam industri perbankan yang dinamis. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.